Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sriwa dengan NPM 2022 14501628, program studi Pendidikan Ekonomi kelas R2H dari Universitas Unindra PGRI. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang logika dalam filsafat ilmu. Video ini dibuat dalam memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diajarkan oleh Bapak Anco SPD. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran dan kata bahasa yang dilakukan secara sistematis. Dalam logika memperbincangkan hakikat tentang ketepatan dan kebenaran seperti cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan, kebenaran, dan konsisten terhadap pengetahuan agar mencegah kesesatan berpikir. Sama seperti halnya, tepat belum tentu benar, sedangkan benar selalu mempunyai dasar yang tepat. Dalam hal ini, logika menjadi alat yang penting untuk memahami dan mengevaluasi suatu pengertian tentang pernyataan ilmiah, serta dan membantu dalam membangun argumentasi yang kokoh, sehingga dapat memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah sesuai dengan prinsip penalaran yang baik dan tepat. Tujuan utama logika. Tujuan utama logika dalam filsafat ilmu adalah untuk mengembangkan alat-alat dan metode yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi klaim-klaim ilmiah, yang mana dalam hal tersebut dapat membantu membedakan antara argumen yang baik dan tidak baik, atau antara penalaran yang valid dan tidak valid. Terlebih lagi, logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan suatu pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, logika menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan konsisten. Sebab fungsi logika yaitu menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Logika mempelajari bentuk-bentuk penalaran yang seperti contoh matematika, fisika, etika, dan hukum. Dengan begitu, logika adalah alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan. Konsep-konsep logika dalam filsafat ilmu. Logika dalam filsafat ilmu memiliki beberapa konsep, yaitu meliputi yang pertama, penalaran deduktif, merupakan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen logika yang merupakan jenis penalaran serta menghasilkan kesimpulan yang pasti jika premis tersebut benar. Contohnya, semua manusia adalah makhluk moral. Si A adalah manusia, oleh karena itu si A adalah makhluk moral. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang sifatnya umum, berdasarkan pada bukti atau pengamatan yang tersedia. Contohnya seperti semua manusia yang saya temui memiliki warna kulit, jadi semua manusia memiliki kulit berwarna. Kemudian yang ketiga, validitas dan kebenaran. Validitas adalah sifat dari argumen yang menjelaskan bahwa jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya harus benar. Sedangkan kebenaran adalah sifat dari pernyataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Maka dari itu, dalam penalaran ini akan mempengaruhi logika dalam mengevaluasi validitas argumen dan kebenaran dari suatu pernyataan. Contohnya, mahasiswa Unindra suka berdiskusi. Berdiskusi adalah sebuah kegiatan ilmiah. Jadi, mahasiswa Unindra suka kegiatan ilmiah. Kemudian yang keempat,
Struktur argumen. Struktur argumen memperjelaskan logika, mempelajari struktur dan bentuk argumen, seperti pendahuluan, berisi teks yang terstruktur dan mudah dipahami, dengan memasukkan fakta dan data pendukung. Kesimpulan, berisi dari penegasan suatu argumen yang disampaikan dan diringkaskan atau maksud dari argumentasi tersebut. Dan kemudian kelima, pemikiran kritis. Logika dalam filsafat ilmu juga membantu dalam mengembangkan kemampuan pemikiran kritis, yang mana dalam hal tersebut melibatkan kemampuan untuk menganalisa dan mengevaluasi argumen secara objektif, mengidentifikasi kelemahan dalam penalaran, dan mengenali suatu kesalahan logika yang mungkin terjadi. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa logika lahir bersamaan dengan kehadiran filsafat. Meskipun secara istilah baru dijumpai pada abad pertama Masehi, namun secara ontologis, logika sudah lahir sejak jauh hari. Kemudian objek material dari logika adalah berpikir, sedangkan objek formal dari logika adalah metode atau aturan-aturan keabsahan berpikir. Dengan begitu, kehadiran logika sejak awal sangat membantu pengembangan keilmuan dikarenakan sifatnya yang sama dengan filsafat, yaitu bersifat objektif dan logis. Demikianlah penjelasan dari saya tentang logika dalam filsafat ilmu. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.